Pada surat ini, surat Yunus ayat 90, ketika datang azab dan tidak lagi dapat dihindari, maka Fir'aun mengatakan, sekarang saya percaya, beriman pada Tuhannya Bani Israel, pada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah, itu disebutkan dalam ayat 90 ya. Yang ayat itu diawali dengan kisah ya. Wajawasna bi Bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junudu bagian wa adwan. Nah, ini Bani Israel diseberangkan melalui Sungai Nil selamat, dan ketika itu Fir'aun dan tentaranya mengejar. Setelah mengejar, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Nah, ini sehingga ketika Fir'aun tenggelam, tidak lagi bisa selamat, di situ Fir'aun mengatakan, amantu, sekarang saya baru beriman, baru percaya bahwasanya tiada Tuhan selain yang disembah oleh Bani Israel. Nah, ini surat Yunus ayat 90. Nah, ini mengatakan demikian. Kemudian dia mengatakan, wa ana minal muslimin, dan dia pun kemudian beriman dan menyatakan berserah diri kepada Allah yang Esa. Nah, ini diungkapkan dalam surat Yunus ayat 90 yang menunjukkan pada akhirnya semua orang yang mengingkari Allah, mengingkari peringatannya, tidak percaya azabnya, setelah azab itu datang baru percaya. Nah, ini dalam Al-Quran dikisahkan tentang Fir'aun demikian. Dia menolak mati-matian, tidak percaya sama sekali, bahkan mengatakan atau menantang, kalau memang betul Allah atau Tuhanmu akan mendatangkan azab bagi siapapun yang tidak percaya, datangkan sekarang, jangan nanti-nanti, jangan besok, sekarang. Tapi ayat sebelumnya dikatakan, Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa memutuskan kapan datangnya azab itu. Itu adalah otoritas yang wewenangnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi azab itu akan datang pagi hari, bisa jadi siang hari, atau mungkin malam hari. Apalagi peringatan, apalagi kemudian hal-hal yang mengakibatkan kesengsaraan. Misalnya kalau daerah Jakarta itu sering banjir. Banjir ini kadang-kadang seperti saya katakan, datangnya tengah malam. Orang-orang di mana? Daerah Bidara Cina, daerah Cililitan, sering tengah malam enak-enak tidur, tahu-tahu air masuk ke rumah mereka, banjir terjadi. Ini sering begitu. Ini ya. Nah, dalam Quran penyesalan pasti setelah azab itu datang. Nah, yang dikisahkan dalam Al-Quran surat Yunus ini terkait dengan Fir'aun menantang-nantang azab, tapi setelah datang baru dia mengetahui dan percaya bahwa apa yang disampaikan Allah melalui nabinya pasti terjadi. Nah, ini bisa dilihat dalam surat Yunus ayat 90.
Nah, kemudian lanjutnya dari ayat 51 tadi. Nah, di sini diungkapkan al-an waqad kuntum bihi tastajilun. Nah, di sini kamu baru percaya, padahal sebelumnya menantang-nantang agar azab itu disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Nah, di sini peringatan Allah bahwa apa yang disampaikan para nabi, apa yang diungkapkan dalam Quran itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Hanya tentu terjadinya ini tidak diketahui dan melalui proses alamiah. Nah, di situ ya. Kemudian ayat 52, summa qila lil ladzina dzalamu dzukul adzabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Nah, ini ungkapan ketika nanti di akhirat. Ayat 51 mengungkapkan azab ketika di dunia. Ayat 52 mengungkapkan azab ketika di akhirat. Kemudian kila dikatakan pada orang-orang yang dolim, rasakan azabal khuldi. Nah, kenapa di akhirat? Karena di sini ada kata azabal khuldi, azab yang terjadi terus menerus. Dan azab yang terus menerus itu hanya ketika di akhirat untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang dolim. Sedangkan di dunia peringatan, musibah atau azab tidak terjadi terus menerus. Terjadi suatu saat dan selesai. Setelah selesai, manusia mencoba membangun lagi, kemudian mereka melakukan kehidupan, kegiatan sehari-hari. Di situ akan dilihat apakah mereka tetap ingkar atau tidak. Kalau ingkar, Allah mengingatkan mereka dengan mengirimkan nabi atau rasul kembali. Ternyata apabila nabi atau rasul tadi diingkari, ditolak, bahkan ada yang dianiaya, bahkan sampai ada yang dibunuh, maka di situ Allah akan menurunkan azab kembali. Nah, ini yang terjadi pada umat-umat yang masa lalu. Untuk umat kita sekarang, Allah menjanjikan bahwa Allah tidak akan lagi mengazab manusia. Terlebih selama mereka atau di antara mereka masih ada yang beristighfar, mohon ampun pada Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab masyarakat saat Rasulullah hidup di tengah mereka. Nah, ini zaman Rasul. Setelah Rasul wafat, ayat tadi dilanjutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab umat tersebut selama masih ada yang istighfar mohon ampun. Nah, sekarang ini di bumi kita ada sekitar 7 miliar lebih manusia. Dari 7 miliar ini sekitar 20% beragama Islam. Dari 20% ini jadi sekitar kira-kira 1,5 miliar beragama Islam. Dari sekitar 1,5 miliar yang taat, selalu ibadah, selalu istighfar, katakanlah separuhnya 750 juta umat Islam. Nah, mereka taat dan selalu sehabis sholat dilanjutkan dengan zikir astaghfirullahaladzim.
Kalau sehari 5 kali sholat, zikir habis sholat minimal 3 kali, Astaghfirullahaladzim. Itu yang singkat. Kalau yang agak panjang, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang panjang. 3 kali. 5 kali sholat minimal 15 kali per orang. Kalau 750 juta umat Islam di seluruh dunia istighfar, nah 1 hari 1 malam sudah berapa ribu kali. Nah ini menurut ayat Quran salah satu unsur yang menyelamatkan manusia saat ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Nah kemudian bagi orang yang kafir nanti kalaupun di dunia tidak ada azab, di akhirat ada yang dinamakan azabal khuldi, azab yang abadi terus menerus. Nah, sehingga ini akan dirasakan tanpa jeda waktu. Bahkan kalau dimasukkan ke neraka, neraka itu karena panas, kita bisa merasakan tangan kita tersiram air mendidih, itu langsung melepuh. Atau bapak-bapak misalnya naik sepeda motor, kurang hati-hati, kakinya kesenggol knalpot, wah langsung melepuh karena knalpotnya juga panas. Nah itu air mendidih 100 derajat. Nah kalau di neraka panasnya lebih dari itu, maka begitu orang dimasukkan langsung seluruh badannya, kulitnya melepuh. Nah ketika itu diseset, diganti kulit yang baru. Kullama nadhijat juluduhum badalna juludan akhar. Setiap kali kulit itu matang melepuh, kemudian dilepas, diganti dengan kulit yang baru. Masukkan lagi, melepuh lagi, ganti lagi. Kenapa yang diungkapkan kulit? Karena secara medis, secara atonomi ya, bahwa kulit ini adalah bagian badan yang paling banyak saraf perasanya. Bahwa bisa merasakan rambut dipegang, digini-giningan, kita nggak rasa apa-apa. Tapi kalau kulit dicubit sedikit aja, kulit yang normal akan terasa sakit. Apalagi kena puntung rokok. Wah, itu ya. Nah, itu sakit sekali. Nah, ini disinilah kita akan merasakan betapa perihnya. Ada anak jatuh dari motor, maka paling tidak kulitnya lecet-lecet. Nah, ketika itu perihnya bukan main. Zaman dulu konon ada hukuman namanya hukuman picis. Apa itu? Kulit diiris sama pisau, wah udah sakit, kemudian ditetesi air jeruk. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini hukuman picis. Ini ketika kecil saya didongengin orang-orang tua begitu. Apa benar terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Tapi itu untuk menunjukkan betapa kulit itu sangat sensitif. Nah, di situ ini dikatakan azabal khuldi, azab hukuman yang abadi terus menerus. Nah, sehingga ini untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan mendapat balasan yang luar biasa di akhirat kelak. Kalau kebaikan, maka balasan kebaikannya juga akan terus menerus. Dalam surat Al-Bayyinah itu diungkapkan
innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik, maka mereka akan diazab dengan api neraka khalidina fiha, yang kekal selamanya. Jadi kalau ingkar, azabnya neraka selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ayat lanjutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang mukmin, beriman dan selalu berbuat baik, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah. Lanjutnya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasannya, balasan iman itu adalah jannatu adn, surga Eden. Jadi saya nggak tahu ini dalam bahasa Inggris surga itu juga disebut Eden. Dalam Al-Quran juga ada jannatu adnin, surga Eden juga. Maka saya kadang-kadang berpikir, ini yang duluan mana ini? Bahasa Inggrisnya atau ayat Qur'annya? Nah, gitu ya. Atau memang dua-duanya ada. Karena bahasa Inggris itu bisa jadi terambil dari ajaran Yahudi Nasrani yang berkembang di Eropa. Yahudi Nasrani dulunya awalnya juga agama dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pula penyebutan tentang Jannatu Adn. Al-Qur'an juga dalam surat Al-Bayyinah yang diawali lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, ayat akhir tadi saya katakan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum jannatu adnin. Balasan mereka adalah surga Eden. Jazaohum apa? Jazaohum jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, di sini jazanya jannatu adnin khalidina fiha abada. Ini ayat terakhir ya. Nah, ini pahalanya yang berbuat baik jannah. Ada jannatu adn, ada lagi dalam akhir surat Al-Kahfi itu apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, ada namanya jannatul firdaus ya. Jadi ada jannatul firdaus, ada jannatu adn, ada pula jannatun naim. Nah, itu macam-macam surga. Kenapa bermacam-macam? Karena ternyata orang beriman, umat Islam, kualitasnya juga macam-macam. Kalau yang kualitasnya tinggi, di surga yang tertinggi. Kualitasnya rendah dikit, tentu di surganya lebih rendah sedikit. Kayak di hotel ada presiden suite, nah, kemudian ada deluxe, ada apa macam-macam itu ya. Nah, ini surga ternyata demikian pula. Nah, ini adzabul khuldi. Jadi azab atau pahala di akhirat itu akan menjadi kekal. Yang azab kekal, yang pahala juga kekal. Nah, itu. Nah, hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Nah, ini ungkapan ini yang kamu terima, dan balasan atau hukuman yang kamu terima itu
sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Nah, di sini Allah mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan dengan kesadaran, nah dengan kesadaran ya, dengan keinginan sendiri, maka itu akan ada balasannya. Kalau yang dilakukan itu kebaikan, maka balasannya tentu kebaikan pula. Kalau yang dilakukan itu keburukan, maka balasannya adalah yang buruk pula. Dan balasan kebaikan atau keburukan itu akan kekal kelak di akhirat. Nah, disinilah sehingga banyak orang kafir itu tidak percaya akhirat. Kenapa tidak percaya? Di antara sebabnya mereka mengatakan, kalau saya percaya berarti saya yakin nanti akan ada balasan dari segala perbuatan saya. Padahal dengan saya ingkar pada Tuhan, saya sering melakukan hal-hal yang berbeda, yang menyimpang dari tuntunan Tuhan. Pasti ada azabnya. Maka kalau saya percaya, saya pun seolah-olah menyadari kelak saya akan diazab, dan azab itu abadi. Nah, disitulah salah satu hal yang menyebabkan orang-orang kafir tidak mau mempercayai akhirat. Nah, kita umat Islam mesti percaya karena banyak ayat, banyak hadis yang mengkaitkan keyakinan pada Allah itu disandingkan, disejajarkan dengan keyakinan pada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Nah, selalu gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nah, selalu begitu ya. Iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Karena kalau iman pada Allah, maka keimanan ini akan dibalas ketika nanti di hari akhir atau di alam akhirat. Tidak beriman pada Allah, maka ketiadaan iman ini juga akan dibalas kelak di alam akhirat. Nah, ini maksudnya begitu ya. Dan Allah akan berbuat adil, yang berbuat salah akan dihukum, yang berbuat baik akan mendapat balasan baik, reward and punishment. Dan ayat 53, wa yastambi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Dan orang-orang kafir itu kemudian berkata atau bertanya pada Nabi Muhammad. Jadi orang kafir pada masa Nabi diingatkan bahwa segala perbuatanmu kelak akan dibalas. Maka mereka bertanya, benarkah akan ada azab seperti yang diingatkan Allah itu? Itu benar atau hanya nakut-nakuti? Nah, mereka bertanya begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan Rasulullah menjawab, katakanlah, ya benar demi Tuhanku. Jadi di sini Rasul sampai bersumpah, i wa rabbi, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar akan terjadi. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar dari azab tersebut. Semua yang berbuat buruk akan mendapat azab itu. Bagaimana dengan umat Islam yang beriman pada Allah, yang esa, bertauhid, yang selalu melaksanakan ibadah, yang terus melakukan kebaikan-kebaikan? Maka jawabannya betul, umat Islam
beriman pada Allah yang Esa. Benar, umat Islam selalu melaksanakan ibadah dan berbuat baik. Tapi persoalannya, masih adakah perbuatan-perbuatan buruknya? Pasti masih ada. Karena tidak ada satu manusia pun yang terlepas, yang tidak pernah melakukan perbuatan buruk. Nah, walaupun beriman karena berbuat buruk, dia akan diazab. Kecuali, ada kecualinya. Di sini Allah masih membuka pintu. Apa? Mau bertaubat, mau berhenti dari kemaksiatannya sebelum dia meninggal. Jadi kalau sebelum meninggal bertaubat, istighfar, meninggalkan kemaksiatannya, tidak mengulang lagi, keburukannya dihapus. Nah, ini bagi umat Islam yang mau bertobat. Non muslim bagaimana? Non muslim kalau bertaubat, masuk Islam, beriman, tidak lagi mengulangi keburukannya, semua dosanya pun dihapus. Non muslim, apalagi umat Islam. Karena itu Allah mengisyaratkan dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, cepat-cepatlah, ila magfiratin, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kenapa dikatakan cepat-cepat? Karena kita tidak ada yang tahu apakah usia kita masih panjang. Kita tidak ada yang tahu, bisa jadi besok akan meninggal. Karena itu sebelum itu terjadi, segera bertobat, cepat-cepat bertobat. Ini ungkapan Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Surat Ali Imran itu surat ketiga ayat 133. Cepat-cepatlah. Kemudian ada yang bertanya, kalau cepat-cepat bertobat, kenapa? Berarti cepat-cepat pula ilal jannah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Dan kalau segera bertobat, berarti saat itu pula telah pesan kapling di surga. Nah, di sini artinya apa? Siapa saja, mukmin atau non mukmin, yang segera bertobat dari kekeliruannya, dari kekafirannya, dari kesalahannya, dari kemaksiatannya, maka dengan taubatan nasuha itu semua dihapus. Dihapus sehingga tidak lagi akan mendapat azab. Ketika nanti pada yaumul hisab, hari perhitungan, diberi catatannya, catatan keburukan masih tercantum. Tapi begitu dihisab, catatan keburukan tadi tercoret, hilang. Kalau bahasa kita ditip X, ditip X, sehingga tidak ada lagi. Yang ada adalah hanya kebaikan-kebaikannya, ibadahnya, perbuatan bajiknya, sehingga ini yang akan menyebabkan semua orang yang bertaubat langsung masuk surga. Yang dalam ungkapan ulama, wa adkhilnal jannata bi ghairi hisab, dan masukkanlah kami ke surga tanpa melalui hisab. Ini salah. Yang benar apa? Semua orang dihisab, siapapun. Hanya ada yang dihisab, wah, karena sudah bertobat, semua dosamu terhapus, semua kesalahanmu dihilang, semua kemaksiatanmu dicoret.
yang ada kebaikanmu. Silakan masuk surga. Jadi ada hisabnya, tapi hisab yang sangat mudah dengan langsung masuk surga. Nah ini untuk siapa? Untuk mukmin muslim yang bertobat. Nah, kalau yang nggak bertobat gimana? Dibersihkan dulu, karena masih ada kesalahan-kesalahannya, masih ada kemaksiatan-kemaksiatannya. Kita semua, termasuk saya, pasti masih punya kesalahan. Pertanyaannya, sudahkah kita bertobat? Oh sudah, saya istighfar terus. Bagus, itu langkah pertama. Langkah kedua, sudahkah kita meninggalkan perbuatan itu dan tidak mengulang lagi? Nah, di sini persoalannya. Kalau kata-kata sudahkah bertobat, saya yakin kita semua sudah. Mana buktinya? Istighfar minimal setelah sholat. Atau ketika sholat pun kita sudah istighfar. Mana itu? Robbik firli. Sholat subuh tadi kita mengatakan Robbik firli 2 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua ketika bangun dari sujud. Duduk di antara sujud kita sudah istighfar. Robbik firli. Sehingga kata-kata sudahkah kita istighfar? Sudah. Tapi untuk taubatan nasuha itu baru tahap pertama. Ini ungkapan ini diinformasikan Allah dalam surat Ali Imran ayat 135. Jadi langkah pertama kalau dalam ayat itu ya diungkapkan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Tahap pertama dzakarullah, wastaghfaru lidzunubihim, istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tahap ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ada 3 tahap. Pertama dzakarullah. Begitu berbuat buruk, ingat pada Allah. Kalau hanya ingat saja nggak ada manfaatnya. Ingat pada Allah dan memahami Allah itu maha suci. Karena itu Allah hanya mencintai, menyenangi orang yang mau mensucikan diri. Ingat bahwa Allah itu maha baik. Maka Allah menyenangi orang-orang yang mau berbuat baik. Dan tidak suka pada orang-orang yang melakukan keburukan. Nah, jadi di sini ingatan ini, oh Allah maha baik, hanya menyukai orang yang berbuat baik. Kok saya melakukan keburukan? Pasti Allah nggak suka sama saya. Allah benci karena saya tidak melakukan perintahnya, bahkan berbuat yang berbeda. Nah, setelah menyadari itu baru wastaghfaru lidzunubihim, istighfar. Jadi istighfar tadi diawali dengan pemahaman Allah tidak senang pada orang yang berbuat buruk. Allah mencintai orang yang selalu berbuat baik. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua istighfar. Tahap ketiga walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi perbuatan buruknya. Nah, ini di sini pertanyaannya. Ingat pada Allah, zikir selalu kita laksanakan. Istighfar selalu kita kerjakan. Nah, yang ketiga persoalannya, apakah kita berhenti, tidak lagi mengulangi perbuatan buruk itu? Kalau masih mengulangi, istighfar tadi tidak ada artinya. Jadi istighfar, taubat diterima kalau ada kesiapan dan diwujudkan dengan tidak mengulang lagi perbuatan buruk itu. Nah, di situ ya. Nah, itu yang diungkapkan. Sehingga
Siapapun bertaubat, istighfar, tidak mengulangi lagi, semua kesalahannya dihapus. Nah, ini informasi Al-Quran. Sehingga saya meyakini itu terbukti siapa? Para sahabat. Banyak diantaranya penyembah berhala. Banyak diantaranya pemabuk. Dan masa itu banyak pula diantaranya yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Tapi begitu beriman, masuk Islam, mereka berhenti sama sekali dari keburukan-keburukan tadi. Mereka tidak lagi mengulangi. Maka mereka disebut orang-orang ahlul jannah, dan mereka akan masuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal penyembah berhala. Bapak-bapak alhamdulillah belum pernah menyembah berhala. Mereka penyembah berhala. Mereka pemabuk. Saya yakin pula bapak-bapak masa mudanya belum pernah jadi pemabuk. Mereka penjudi. Bapak-bapak juga bukan penjudi. Mereka melakukan keburukan. Nah, mungkin kita juga pernah melakukan keburukan. Walaupun bukan penyembah berhala, bukan pemabuk, bukan penjudi, tapi pasti pernah melakukan keburukan. Nah, di sini istighfar enggak? Sudah. Berbuat baik enggak? Sudah. Persoalannya tadi, masihkah mengulangi keburukannya atau dengan kesadaran saya tidak mau lagi? Nah, di situ baru nanti akan terhapus semua dosanya. Nah, di situ ya. Baik, kemudian ayat 54. Walau anna likulli nafsin dolamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab wa qudhiya bainahum bil qist wa hum la yudlamun. Dan kalau setiap orang yang zalim, yang melakukan keburukan, yang mengerjakan dosa kemaksiatan, itu memiliki apapun di bumi, memiliki harta, properti dan lain sebagainya, banyak-banyaknya, tentu mereka akan siap menebus semua hukuman tadi dengan hartanya. Seperti kalau sekarang hakim memvonis si A ditetapkan hukuman 2 tahun penjara, denda misalnya 100 juta, subsidiar kurungan 6 bulan. Artinya apa? Denda 100 juta. Kalau tidak bisa bayar denda 100 juta, diganti kurungan 6 bulan. Di penjaranya tambah 6 bulan. Nah, kadang-kadang demikian. Nah, kalau orang yang kaya, jangankan 100 juta, saya berani bayar 1 miliar asal tidak perlu dihukum. Nah, dengan uangnya mereka bisa membayar. Edi Tansil dihukum penjara sekian puluh tahun, tapi dengan uangnya dia masih banyak, dia bisik-bisik sipirnya, jaksanya, dikasih duit, baru masuk penjara, udah hilang sampai sekarang nggak ketahuan. Tahu-tahu di Cina kemarin berapa bulan yang lalu, Edi Tansil ditangkap karena menipu perbankan seperti yang dilakukan di Indonesia. Nah, di sana juga begitu ternyata berbuat. Nah, dia dengan uangnya bisa. Ini juga dikatakan, kalau seandainya orang yang zalim, yang berbuat maksiat tadi punya banyak uang dan akan diadab oleh Allah, kalau boleh mereka mau membayar dengan hartanya asal bebas dari azab itu. Nah, ini dikatakan gitu ya.
Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia akan menebus dirinya dengan harta itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah merasakan atau menyaksikan azab itu. Dan ketika tidak bisa menebus, tapi melihat temannya, tetangganya, keluarganya diazab, gilirannya belum tiba, maka mereka mulai menyesal, kenapa dulu saya tidak melakukan kebaikan? Kenapa dulu harta saya yang banyak tidak digunakan untuk sedekah? Nah, ini diungkapkan penyesalan orang-orang yang meninggal. Ini diungkapkan dalam surat Al-Munafikun ayat terakhir. Al-Munafikun ayat terakhir. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut. Allah mengatakan, infakkan sebagian hartamu sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, mereka katakan apa? Waqalu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku. Kalau ditunda kenapa? Fa'as-saddaqo, saya akan bersedekah. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Nah, ini ayat kedua sebelum terakhir ya. Nah, itu wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ini penyesalan setiap orang saat kematiannya tiba. Saat kematian tiba ingin ditunda agar dia bisa melakukan apa yang diajarkan Allah. Salah satunya apa? Menggunakan rezekinya untuk sedekah kepada mereka yang berhak. Berapa banyak sedekah? Sebagian, tidak semuanya. Bahkan kalau dalam tuntunan Islam 2,5% saja, 1/40. Sekarang ini ada program pajak baru, yang nggak melapor nanti akan dikenai denda. Kalau melapor dikenain pajak, ada yang 11% dari yang dilaporkan, ada yang 20%. Kalau nggak lapor dikenakan pajak 35%, ditambah pidana 200% dari hartanya. Nah itu ya. Nah itu. Nah kalau yang sedekah berapa? Juga 2,5%. Nah ini apa? Karena pemerintah kekurangan dana, sekarang ada program demikian ya. Nah kita kelak baru menyesal setelah azab itu terjadi. Nah di situ maka diungkapkan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Nah di sini. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, ada baiknya pertama, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Segera istighfar bertaubat yang ditandai tidak mengulang kembali, tidak melanjutkan lagi keburukan-keburukan itu. Sebab apa? Zikir sudah, istighfar sudah, tapi yang ketiga ini masih ngulang atau tidak? Nah itu persoalannya. Nah inilah sampai ayat 54 ya, apa yang kita diskusikan. Dan mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Baik, Bapak. Baik, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tuntunan Quran dan hadis tidak ada begitu. Ya. Tuntunan Quran misalnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Itu ayat 133. Ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidunubihim. Nah, di sini kemungkinan internet tadi menafsirkan wastaghfaru lidunubihim, dan mereka memohon ampun pada Allah atas dosa-dosanya. Nah, yang ditulis di internet tadi atas dosa-dosanya, kemudian dijelaskan lagi dosa apa itu. Nah, di sini adalah untuk menekankan bahwa saya minta ampun dari perbuatan saya, misalnya kalau yang ringan ya, ghibah terhadap tetangga. Kalau yang berat misalnya melakukan kecurangan dalam perdagangan, melakukan kecurangan ketika mengurus administrasi di kantor. Nah, itu kenapa disebutkan? Tujuannya tadi untuk meyakinkan betul ini dosa, dan ketika itu diungkapkan maka harus ada walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi ungkapan internet tadi adalah penekanan, penjelasan dari surat Ali Imran ayat 135. Di situ ada ayat wastaghfaru lidzunubihim. Mereka memohon ampun atas dosa-dosanya. Maka atas dosa-dosanya tadi dijelaskan, dosa apa yang kamu lakukan sehingga kamu mohon ampun. Maka internet tadi memberikan pengarahan, mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Dosa saya banyak. Ya, hari ini dosa A, nanti besok dosa B, besok lagi dosa C, karena banyak tadi ya. Bisa jadi begitu. Kalau kita sebutkan kadang-kadang ini apa lagi ya, lupa. Kadang-kadang gitu. Maka di situ menekankan tujuannya apa? Kalau itu sudah diakui, memohon ampun, maka kemudian jangan diulang lagi. Di situ. Sehingga apa yang diungkapkan internet tadi ada baiknya, ada betulnya. Cuma kalau itu adalah tafsiran dari ayat surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru. Nah, ini, dan mereka tidak mengulang lagi, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, tadi itu bisa dijadikan sebagai apa? Penguat dari keinginan kita untuk menghapus dosa. Nah, ini tuntunan Islam. Artinya tuntunan Al-Quran tadi justru menjaga kehormatan diri. Kalau agama lain mengaku dosa itu di depan pendetanya, maka pendeta tadi akan tahu, oh orang ini pernah begini, pernah ini, itu tahu. Tapi kalau dalam Islam secara pribadi, ya Allah, saya mohon ampun karena saya telah melakukan ini. Nah, ketika doa itu tidak ada orang yang lain tahu, maka ini untuk menjaga kehormatan diri. Apakah kita yakin seorang kiai itu lurus terus tidak ada dosanya?
Pasti tidak. Cuma kita tidak tahu. Dan ketika Pak Kiai itu berdoa, mohon ampun, kalau dia tulus, taubatan nasuha, dia akan menyebutnya secara lisan atau dalam hati. Sehingga kehormatan pribadi selalu terjaga. Kenapa? Orang akan terhina kalau orang lain, kalau temannya tahu keburukannya. Karena itu ketika kita berdoa, ada doa, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta wa khata'an illa afauta wa aiban illa satarta. Nah, ini 3 ini dulu ya, lainnya panjang. Artinya apa? Ya Allah, jangan kau biarkan aku pada saat sekarang ini melakukan dosa kecuali kamu ampuni dosa itu. Sehingga ampuni dosaku dan tidak ada lagi dosa tadi. Wala khoto'an, dan kesalahan kecuali engkau maafkan. Nah yang ketiga, wala aiban illa satarta, dan aib keburukan-keburukanku kecuali engkau menutupinya. Nah, kita ini sebetulnya pernah melakukan keburukan dan bila orang tahu, mereka akan memandang rendah kita. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Allah masih menutupi aib kita sehingga orang tidak tahu. Sehingga kehormatan kita, harga diri kita tetap terjaga. Nah, karena itu seringlah kita berdoa wala aiban illa satarta, dan jangan kau tinggalkan aku dalam kehinaan kecuali kau tutupi kehinaan itu sehingga aku tetap memiliki harga diri, tetap mempunyai kehormatan dalam pergaulan, dalam pandangan teman-teman. Nah itu, ya, jangan deketi, dia ternyata begini-begini. Nah kan, aib kan? Gimana Pak? Ya tadi seperti yang saya katakan, kalau zikir itu berzikirlah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Misalnya istighfar ya, maka tuntunan Rasul astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, itu tuntunan Rasul. Kemudian istighfar secara pribadi. Tadi seperti kan istighfar secara pribadi. Ya Allah, ampunilah. Pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku karena saya pernah melakukan ini. Ampunilah ya Allah, dan saya berjanji tidak akan mengulang lagi. Nah, ini secara pribadi. Supaya apa? Ini tadi, supaya aib ini tetap tertutup, tidak diketahui orang-orang. Siapapun berbuat buruk, bila ada orang tahu, maka orang tadi akan merendahkan dia. Bahkan kalau sekarang kadang-kadang untuk memeras dia. Kamu berani kan? Kamu mau enggak aib ini saya sebar? Oh jangan-jangan, kalau gitu bayar sekian. Nah ada gitu, ya kan? Ada orang yang apalagi sekarang dengan canggih, ada HP direkam. Setelah direkam, tunjukkan. Ini siapa? Kamu dapat dari mana? Udah. Ini senjata saya. Kamu mau nuruti saya atau tidak? Seringkali begitu. Inilah aib. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah, jangan biarkan dalam aibku, tutuplah sehingga tidak dihinakan orang lain. Nah begitu Pak.
Itu Pak ya. Baik, masih ada para jamaah sekalian? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taubatan nasuha. Baik, taubatan nasuha ya. Taubatan nasuha, taubat kita tahu. Taubat itu dari kata tabayatubu artinya kembali. Taubatan itu artinya kembali pada Allah. Karena Allah itu maha bersih. Orang yang taubat artinya kembali pada kebersihan, pada kesucian. Nah, maksudnya kembali kepada Allah agar terus suci. Kenapa suci? Karena dosanya diampuni Allah dan dia tidak mengulangi dosa itu lagi sehingga dosa itu hapus. Nah, ini taba yatubu artinya kembali pada Allah, kembali pada kesucian. Nasuha itu nun sod ha. Itu dari kata itu muncul nasihah. Nasihah itu nasihat. Nasihat itu pasti sesuatu yang baik. Kalau seseorang memberi nasihat, pasti yang diungkapkan adalah agar yang dinasihati kembali pada kebaikan-kebaikan. Maka di sini taubatan nasuha artinya taubat seperti yang dianjurkan. Siapa yang menganjurkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nah, itu taubatan nasuha itu begitu. Sehingga kemudian diartikan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau taubatan nasuha dalam bahasa Indonesia itu seringkali diartikan taubat yang sebenar-benarnya. Sebenarnya itu apa? Kembali seperti Allah yang maha suci, yang maha baik. Sehingga orang itu tidak lagi dikotori perbuatan buruknya. Baik yang masih ada dalam hati ataupun yang sudah diucapkan atau dikerjakan. Nah, itu taubatan nasuha. Karena itu kemudian bagaimana caranya? Nah, itu ya. Taubatan nasuha itu diungkapkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, itu At-Tahrim ayat 6. Caranya taubatan nasuha bagaimana? Diungkapkan dalam surat Ali Imran
ayat 135. Nah itu caranya Ali Imran 135. Kembali pada Allah, karena Allah Maha Suci. Kalau kembali pada Allah harus berupaya mensucikan diri. Bagaimana mensucikan diri? Tidak lagi mengulangi perbuatan buruknya. Perbuatannya macam-macam, nggak ingat semua, diingat satu persatu. Oh ini taubat, ini. Kalau perlu dibuat list. Saya seingat saya pernah melakukan ini, di list itu, ditulis itu dengan tujuan saya tidak akan lagi mengulangi ini. Inilah yang dikatakan wastakfaru lidzunubihim. Ada baiknya secara pribadi ditulis perbuatan apa saja yang pernah dilakukan dan ini bertentangan dengan ajaran Allah atau norma kemasyarakatan. Tulis. Karena kita melanggar norma kemasyarakatan itu juga dosa pada Allah. Ditulis. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan diri saya harus tidak lagi melakukan ini. Nah ini untuk kembali pada taubatan nasuha tadi. Itu Pak ya. Yang kedua apa tadi? Tentang denda atau dam tadi. Denda. Ya. Dalam haji. Jadi dalam Al-Quran ada yang disebut fidyah. Ada pula yang disebut kafaroh. Kafaroh itu dari kata kafaro. Kafaro artinya menutup. Kemudian kalau dalam bahasa kita ada kata cover. Buku ini hard cover, soft cover. Tutupnya buku, sampulnya buku, ada yang hard, tebal, keras, ada yang soft. Maka saya juga berpikir itu, duluan mana bahasa Inggris cover, discover dengan kata Al-Quran kafaro. Karena masing-masing masyarakat Arab sudah ngomong kafaro jauh sebelum Islam. Orang Inggris juga mengatakan kafir jauh dari sekarang. Maka duluan nama. Mungkin masing-masing punya riwayat sendiri-sendiri. Kebetulan ungkapannya serupa. Kalau dalam bahasa Inggris cover itu menutup, discover menemukan, ya. Discovery itu kan ada acara TV Discovery itu ya. Kalau dalam bahasa Arab kafaro. Nah, kafarot artinya kegiatan untuk menutup kekeliruan yang telah dilakukan. Salah satunya dalam Quran ini ya, bernadar, saya kalau lulus dengan nilai baik saya akan menyembelih kambing. Ternyata dia belajar sungguh-sungguh, lulus nilainya bagus. Ternyata malah ranking pertama, peringkat pertama. Senang, wah dia syukuran. Lupa tidak menyembelih kambing. Dan lama-lama ingat, oh iya, saya kan harusnya menyembelih kambing sebagai nadar saya. Ketika dulu lulus dia punya uang, bisa beli. Ketika ingat, dananya sudah habis, nggak bisa lagi melaksanakan nazar itu, dan dia tidak tahu kapan bisa memotong kambing. Maka dalam Quran, kalau tidak melaksanakan nazar, kafarohnya untuk menutupi dosa itu dengan puasa 3 hari. Nah ini, dengan puasa 3 hari. Kemudian, wah, puasa 3 hari lebih ringan daripada beli kambing. Saya nggak usah ngerjakan saja. Itu dosanya 2 kali lipat. Walaupun dia kafaroh, tapi ada niat yang tidak baik. Nah ini tidak bisa. Ya, seperti Bapak tadi katakan ya,
saya udah tahu itu. Kafarohnya begini. Nggak usah saya kerjakan, bayar kafaroh saja. Ini tidak boleh. Kafaroh itu hanya dilakukan kalau nazar tadi memang dia tidak bisa. Tapi kalau dia bisa milih kafaroh, ini niat yang buruk. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat, maka niat tadi yang akan menodai dia. Ada lagi dalam Al-Quran, kalau berhubungan dengan istri, halal ya, tapi dilakukan pada bulan Ramadan waktu siang hari. Nah, ini menjadi haram, walaupun dengan istri sendiri, karena Ramadan siang hari. Maka kafarohnya untuk menutup dosa itu puasa 2 bulan terus menerus. Kalau yang nggak kuat, boleh diganti memberi makan orang miskin 60 hari. Nah, wah, daripada saya puasa, lebih baik sedekah sajalah. Dia kuat puasa, tapi milih itu. Ini nggak boleh. Jadi pertama harus dilakukan puasa dulu 2 bulan berturut-turut 60 hari. Karena itu kafarohnya, untuk menutup dosanya tadi. Nah, kalau ini nggak bisa, lagi sakit atau memang sudah lanjut usia nggak mampu untuk puasa lama, baru boleh memberi makan 60 orang miskin. Nah, begitu. Jadi itu ada kafarohnya tadi, itu ada penebusannya. Nah, itu Pak ya. Baik Pak, ya. Gimana Pak? Cukup? Ya. Ini ada titipan satu pertanyaan nih Pak Profesor. Tadi di awal sempat dibahas tentang balasan untuk orang yang beriman adalah surga Aden, ada surga Firdaus. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang diharamkan di dunia ada yang serupa dengannya di dalam surga? Ya, apakah yang diharamkan di dunia ada di dalam surga? Salah satu ada. Apa itu? Khomer. Khomer itu dilarang karena memabukkan. Nanti di surga dibolehkan, tetapi saya baca dalam tafsir-tafsir, khomernya sudah tidak memabukkan. Di mana dikatakan ada dalam surat Muhammad ayat 15, itu Allah mengungkapkan apa? Dalam surat Muhammad ayat 15, masalul jannatil lati wu'idal lil muttaqin fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Artinya apa? Perumpamaan jannah, surga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa adalah suatu tempat yang ada sungai-sungainya. Kenapa sungai? Kita harus ingat, masyarakat pertama yang menerima Al-Quran itu tidak punya sungai. Jadi bukan masyarakat Indonesia. Di Arab sana kan nggak ada sungai. Sampai sekarang juga nggak ada sungai itu di Arab. Maka digambarkan sungai-sungai agar mereka membayangkan berlimpahnya air. Nah, sungai ini ada 4 macam. Pertama, sungai yang dialiri air tawar yang segar. Air tawar yang segar. Kemudian yang kedua,
sungai yang dialiri susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kenapa pertama air? Karena ketika itu air merupakan barang langka dan minuman yang menyegarkan, air tawar. Yang kedua, kenapa susu? Karena kebiasaan orang Arab ketika itu selalu minum susu. Susunya ketika itu dua macam, susu onta atau susu kambing. Yang ketiga, wa min khamrin ladzatin lisaribin. Sungai yang mengalir itu adalah khamr yang sangat lezat bagi yang meminumnya. Khamr. Nah, di sini ini isyarat apa? Khamr di dunia haram karena memabukkan. Hurrimat alaikumul khamru. Nah, itu ada. Atau innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fatstanibuhu. Nah, ini khamr. Tapi di surga, sungai yang mengalir di surga itu khamr, boleh diminum, ladzatin lisaribin. Yang keempat, wa fiha wa anharun min asalin musaffa. Yang mengalir adalah madu yang asli murni tanpa campuran. Ini untuk mengisyaratkan apa? Ketika kita di dunia beli madu, jangan yakin itu asli. Pasti sudah ada campurannya. Ada yang mengatakan kita bisa mendapatkan madu asli kalau langsung ngambil dari sarangnya. Nah, kalau beternak sendiri atau beli madu tapi di peternakan langsung ngambil dari sarangnya, nah itu baru asli. Kalau sudah dimasukkan botol atau tempat lain, itu pasti sudah ada campurannya. Saya di surga nanti asli. Jadi ada 4 minuman yang ada di surga. Yang pertama, air tawar yang menyegarkan. Nah, ini kebiasaan kita sekarang minum air. Yang kedua, susu yang tidak akan berubah warnanya, rasanya. Karena kalau kita buat susu, taruh di meja, lupa minum, sehari semalam diminum sudah asam, sudah berubah. Kalau di surga nanti dia. Yang ketiga, wa khamrin ladzatin lisaribin. Khamr, minuman anggur yang lezat bagi peminumnya. Nah, ini dibolehkan. Yang ketiga, yang keempat, wa min asalin musaffa, dari madu yang asli, yang murni. Nah, ini salah satu informasi Al-Quran bahwa yang haram ada yang boleh. Tapi persoalannya, adakah lagi yang haram-haram? Ada lagi yang buruk-buruk? Nah, maka diungkapkan di surga sudah tidak lagi dikenal hal-hal yang buruk. Tidak ada lagi la tasma'u fiha lagiyah dalam surat apa itu? Hal ataka hadisul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Di surga tidak ada lagi ucapan yang tidak ada artinya. La tasma'u fiha lagiyah. Enggak ada. Jadi yang ada itu segala sesuatu yang menyenangkan, yang menyejukkan hati, yang menenteramkan pikiran. Tidak ada kemaksiatan. Sehingga ungkapan apakah di surga nanti semuanya halal, benar. Yang haram di dunia sudah tidak ada, sudah berubah. Yang dikenal, yang dialami, yang dikerjakan hanya kebaikan-kebaikan. Nah, itu ya. Baik, terima kasih Pak Profesor. Saya pikir cukup untuk kajian pada kesempatan pagi ini. Kami sapa juga jamaah yang sedang online di Zoom meeting. Demikian kajian kita bersama Bapak Profesor Hamdani Anwar
surah Yunus ayat 51 sampai 54. Insyaallah pada Sabtu yang akan datang kita lanjutkan dengan ayat 55. Mudah-mudahan kita sehat semua, Pak. Amin. Demikianlah Bapak